Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa fadil wa jallil ala nabiyyina wa rasulillahi wa abdillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabihi mujahidin al-zahirin wa ala man ittaba'a ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara, tuan-tuan di mana saja yang menyimak apa yang disampaikan pada kesempatan malam ini, Sayyidul Ayyam, malam Jumat, masuk tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kira-kira mungkin tinggal 27 hari ke depan, kurang lebih ya, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, rajanya bulan. Oleh karenanya, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi bulan tersebut. Waktu kita dari maghrib sampai isya sebentar lagi tak banyak. Jadi Abi mohon kepada para jemaah sekalian untuk menyimak apa yang Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan Abi juga mendoakan bagi yang telah menyiapkan konsumsi, apalagi yang telah menjamu Abi yang sekarang bawa Umi untuk tadi iftar ya, atau buka saum, buka puasa. Semoga mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairul jazaa wa ahsan jazaa wa khairan katsiran. Amin ya rabbal. Kalau dalam Islam ini Allah itu Maha Pemurah ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa tidak sabda Rasulullah SAW bahwa bagaimana tidak enak ya orang misalnya tidak saum, tapi ternyata menjamu orang yang iftar, maka dia mendapatkan pahala orang saum itu. Sedangkan yang kami tunaikan, kami lagi belajar melaksanakan bukan Senin Kamis tapi saum Daud, yang mana saum Daud itu sehari saum, sehari tidak. Ya. Jadi hari ini saum nih. Hari ini saum, besok tidak, nanti Sabtu ketemu saum lagi. Ya, begitu seterusnya. Nah, jadi lagi belajar. Kenapa kok begitu? Ya karena memang lagi butuh. Dan dalam momentum banyak orang berkumpul begini, para ibu dan bapak semuanya kumpul di sini, maka dengan kerendahan hati Abi memohon doa untuk Umi dalam mungkin hari-hari inilah ya. Kalau tidak ada kemunduran, ini lagi menantikan pengumuman kelulusan P3K. Nah, jadi mohon doanya untuk istri supaya P3K-nya lulus dengan peringkat terbaik sehingga ditempatkan di tempat yang terbaik juga. Sekarang istri lagi ngajar di SLB Jalan Sosial, itu ya. Sebagai wali kelas sudah 4 tahun, ya belum ada perubahan nasib. Tapi mudah-mudahan ikhtiar salah satunya dengan hal ini maka akan menjadi lebih baik lagi. Dan semua jemaah sekalian yang berkenan untuk amin tadi, mudah-mudahan Allah curahkan pula pengkabulan dari segala macam hajat. Kan semuanya pada punya hajat ya, pada punya kebutuhan ya. Semua perlu sama Tuhan pasti ya, perlu sekali. Pengen juga utangnya lunas kan, pengen cicilan rumahnya juga jangan macet ya. Ya
7:15 p.m. Mudah-mudahan ya Allah lancarkan jalan rumahnya insyaallah. Ya, dan juga mungkin punya utang-utang yang lain, kredit motor ya, belum lunas juga itu kredit motor. Mudah-mudahan Allah lunasi. Tapi kalau yang terlibat riba tidak akan didoakan. Ya. Yang pinjam ke rentenir tidak akan didoakan. Rasakan laksana. Ya, jadi jangan pinjam ke rentenir, tidak ada berkahnya. Apalagi tiba-tiba ada yang nawarin ke warung atau nawarin pinjaman modal gini. Wah, ada bunganya ringan mau berat, sama aja itu bunga. Ya, jadi harus berhati-hati kalau rezeki mau berkah ini. Kita harus meminimalisir kemaksiatan di hadapan Allah. Karena hidup kita itu kebanyakan dosa. Hidup sudah kebanyakan dosa, maka jangan tambah-tambah lagi dosa. Hidup kita ini tidak lama. Tidak lama hidup kita ini. Tadi ada anak-anak apa tersentuh ya. Katanya umurnya berapa Bi? Wah nanya umurnya ngeri amat. Udah tua, udah 41. Ngeri udah 41. Ya mau 42 yang umur. Sampai segitu anak-anak nanya begitu. Gak ada loh, belum ketemu ada anak di tempat lain tahu nanya umur. Udah mau dekat lihat kubur nih kalau nanya umur nih. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah ya. Makanya jangan sekali nyanyi panjang umurnya, panjang lehernya, panjang giginya, panjang hidungnya. Aduh maaf nih suara Abi lagi nggak kuat ini sebenarnya. Tapi karena cinta sama jemaah Nur Salim, maka Abi berusaha untuk bersuara ya. Sungguh terlalu. Nah, pada kesempatan kali ini juga untuk lebih semangat, mari kita simak hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan menuntut ilmu lagi. Ini tangan kiri baca ini. Ini kalau tangan kanan megang tangan kiri megang mic, tangan kanan baca boleh juga. Nah, ini kalau bacanya tunanetra begini, hurufnya tuh begini. Ini tulis ini sendiri lah. Ini buku ini baru buku kecil ya. Ini baru buku kecil. Kalau Quran beda lagi. Nanti Abi bawa Qurannya sesaat. Ya, ini diraba begini. Makanya insya Allah bersyukurlah bagi yang punya mata penglihatan, tinggal mau lihat Quran, alhamdulillah gitu kan. Cuman yang lagi ngerinya kalau pas lagi mati lampu, tidak bisa ngaji. Kalau lagi mati lampu, kalau tidak hafal tidak bisa ngaji. Wah mati lampu, udah berhenti ngaji kan repot. Nah, kalau kami alhamdulillah walaupun mati lampu masih boleh ngaji ya. Nah itu keutamaan ilmu itu, ilmu Islam tentunya. Ini hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Ini Ibnu Majah ini periwayat hadis ya, bukan sahabat, ini ulama muhaddisin yang meriwayatkan hadis. Dalam kitab Sunan dan juga dalam kitab yang lainnya. Yang hadis ini bersumber dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nah, ini Abdullah bin Amr ini sahabat ini sumbernya. Ya, sumbernya ini. Dilanjutkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat nih ya. Jadi kalau dengar nama Rasulullah atau Muhammad maka teruskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salawat bagiannya. Jadi kalau baca hadis atau dengar hadis itu sudah pasti sambil bersolawat. Tapi kalau kita baca salawat saja, misalnya Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu belum tentu baca hadis. Paham? Sekali lagi, kalau kita mau baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti bersolawat. Tenang dulu, ngobrol terus. Tenang dulu. Suara Abi udah habis-habisan ini. Parah ini ya. Dengar dulu. Jadi sekali lagi, kalau kita baca hadis itu berarti sudah plus bersolawat. Tapi kalau kita baca solawat itu belum tentu baca hadis. Ngerti? Ini paham nih ya.
Oke, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar dzata yaumin min ba'di hujrihi. Keluar di satu hari meninggalkan kamar atau rumahnya, rumah istrinya. Ya. Kemudian beliau fadakhala al-masjid. Beliau masuk ke masjid. Beliau masuk masjid. Faida huwa bihalqatain. Maka faida huwa bihalqatain. Maka beliau mendapatilah ada dua majelis atau halaqah, mendapati majelis. Sekali lagi mendapati majelis atau halaqah. Beliau ini ya mendapati dua kumpulan lah. Kayak kita gini, kita ngumpul, ini satu kelompok. Misalnya kelompok bapak segini, kelompok ibu-ibu di depan sana, ya. Nah, kayak begitulah ya. Pisah, tapi kelompoknya pisah. Dua kelompok ini kajiannya beda. Kan kalau di Masjidil Haram itu biasanya di pintu-pintu masuknya itu ya, itu suka ada kelompok-kelompok pengajian. Nah, itu dia duduknya melingkar-melingkar. Beda-beda kelompoknya, kajian juga beda-beda. Nah, ihdahuma yaqra'ul Qur'an wa yad'u Allah Ta'ala. Salah satu kelompok yang pertama itu mereka yang dilakukan itu membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu kelompok pertama tuh, dia baca Quran kayak tadi kita kan yasinan ya. Pernah baca Fatihah gitu. Nah, kayak begitu kelompoknya. Terus ditutup dengan doa. Biasanya kan suka begitu ya, ditutup dengan yasin, tahlil, doa, biasa begitu kan. Itu kelompok yang pertama. Nah, wa ukhra yata'allamun wa ukhra yata'allamuna wa yuta'allimun. Dan kelompok satu lagi itu belajar dan mengajar. Artinya ada selain baca Quran itu, selain doa ada juga belajar mengajar. Ada tausiahnya lah kalau bahasa kita. Nah, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ya faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit salawat, nanti susah ketemu Nabi nanti di yaumil akhir. Ya. Kullun ala khairin. Masing-masing kelompok ini semuanya berada dalam kebaikan. Yang baca Quran sama doa saja ada kebaikan, yang ada pelajarannya juga ada kebaikan. Nah, masing-masing sekali lagi di atas kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'u Allahu Ta'ala. Ya, yang kelompok pertama itu yang membaca Al-Quran dan berdoa, itu ada kebaikan. Kemudian juga kelompok yang kedua itu yang pertama tadi ya, itu baca Quran dan berdoa ya. Sekali lagi kelompok yang pertama baca Quran dan berdoa. Nah, dikomenin sama Nabi begini komennya, fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a man'ahum. Kalau perhatikan Ibu ya semuanya ya, kalau dikehendaki Allah doanya dikabulkan. Sekali lagi, kalau dikehendaki Allah doanya dikabulkan. Kalau tapi ya, nah, bila tidak diperkenankan, maka tidak akan diberi oleh Allah. Wa ulai, nah ini tuh kelompok yang selanjutnya. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun. Dan yang lain, yang kedua ini kelompok satu lagi itu mengajar dan belajar. Ada tausiahnya, mengajarkan ilmu. Wa innama bu'ithtu mu'alliman. Dan aku diutus, Rasulullah SAW maksudnya diutus sesungguhnya sebagai mu'alliman. Apa itu mu'alliman? Mu'allim, orang yang memberikan ilmu, itu disebutnya mu'allim. Jadi mu'allim itu apa? Orang yang memberikan ilmu. Fajalasa ma'ahum, karena Rasulullah SAW itu
diutus untuk memberikan ilmu, maka Nabi duduk bersama kelompok yang pilih kelompok yang kedua, yang satu lagi belajar dan mengajar tadi, ya. Nah, itu di antara keutamaan bahwa menuntut ilmu itu memang lebih utama. Jadi namanya orang menuntut ilmu, orang yang duduknya itu ternyata malah didatangi oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu berarti potensi doanya, kalau mereka berdoa ada Nabi di dalamnya. Sekali lagi, ada Nabi dalam kumpulan kelompok itu, maka potensi doanya itu bakal dikabul atau tidak. Kira-kira ini ada dua kelompok tadi. Yang satu cuma ngaji dan berdoa, yang kelompok yang kedua ngaji dan berdoa tapi plus ada belajar dan mengajar ilmu-ilmu keislaman. Nah, itu Nabi pilih. Kalau kelompok yang pertama yang ngaji dan berdoa, kalau Allah mengabulkan akan diberi, tapi kalau Allah tidak berkenan maka tidak akan diberi. Nah, kalau kelompok yang kedua malah Nabi itu duduk bersamanya, berarti potensi doa kelompok yang kedua dikabul atau tidak? Dikabul. Nah, itu. Nah, makanya kelompok kita sekarang ini, majelis taklim kita ini sekarang berbeda dengan majelis taklim kebanyakan dari mushola dan masjid lain. Beda. Kenapa bedanya? Ya bedanya adalah ternyata di sini ada peluang tausiahnya. Yang namanya ada peluang tausiah, Abi yakin, seyakin-yakinnya apa yang dihajarkan ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Ya, tinggal kita modal keyakinan saja. Karena ini Rasulullah SAW yang bersabda, yang menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya harus yakin. Yakin, Bu? Yakin, Pak? Yakin. Harus yakin begitu. Mudah-mudahan dengan adanya penyampaian hadis yang singkat ini, insya Allah akan menambah semangat kita untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Sudah Isya? Berapa? 10 menit lagi. Oke. Satu lagi yang akan Abi sampaikan di kesempatan kali ini supaya lebih yakin, karena Abi merasa jamaah di sini nih spektakuler. Waduh, spektakuler kata setahu itu ya, spektakuler. Nah, kenapa demikian? Hebat jamaah sini. Ya, sanak saudara bayangkan, Bu, bayangkan aja dulu. Apa yang dibayangkan, Bi? Nanti Abi ceritakan. Coba. Sekarang yang hadir, Pak, jamaah di sini, apalagi dipelopori sama DKM-nya Bung Arif. Waduh, Bung Arif yang ganteng kalem. Nah, katanya kalem itu kanji lembut ya. Udah, ini baru beberapa hari ini kena batuk Pak ini. Ya. Nah, itu mau mengagendakan waktu kepada Abi untuk tausiah, ya, baik itu malam Jumat, nanti ada penawaran lagi malam Ahad, gantian dengan Pak Samani insyaallah ya. Nah, jadi kok mau itu ya diceramai sama orang buta istilahnya, tunanetra, memberikan tausiah dan memberikan pelayanan dalam iman, pelayanan dalam memberikan menjadi imam. Cuman kami merasa pelayanan ini kurang baik sekarang, karena suara kok nggak ini loh, vokal nggak keluar begini ya, ada yang kurang aja gitu. Biasanya lagunya banyak gaya ya. Kalau kata orang Minang tuh lagunya tigo lengge namanya, itu tigo lengge. Nah gitu. Siapa orang Padang di sini lah? Ada satu ya, lumayan lah. Dan mau gitu. Kalau Pak ibarat ikato itu meninggikan sajang, mendudukan salangkah, itu dicurawak. Apalagi yang dia omong Abi ini. Tanya lah kan itu, ngerti nggak apa yang Abi mau?
Yang apa dah? Tapi kalau ngomong Palembang bisa-bisa aja, cuma nanti beloknya ke Pasar Minggu. 7:30 p.m. Ya, enggak, orang Riau. Cuman ya begitulah. Memang dekatnya ke Minang. Nah, jadi kemarin Nabi kan dari Padang Panjang, ya, dari Koto Lawehnya lah, Koto Laweh. Jadi ya memang kalau di sana itu ya menghormati, saling menjunjung tinggi ya, itu memang penting. Meninggikan dan rendah, ya kan? Kemudian nan tinggi, merendah. Nah, itulah prinsipnya ke orang Minang. Jadi Abi itu pernah kemarin itu menghadiri peletakan batu pertama pembuatan balai adat. Ya, balai adat itu namanya KAN, Kerapatan Adai Nagari. Nah, itu di sana para penghulu, nenek mama semuanya kumpul. Kemudian di sana dihadiri juga oleh Pak Bupati. Sampai habis acara Bupati itu tidak lari, terus saja di situ Baselo. Ya, kalau nenek mama alun maurat selo nyon payo. Nah, apalagi yang Abi ngomong. Ya. Kalau apa namanya itu? Dia semua nenek mama itu belum membuka silanya, artinya belum pergi, itu Bupati nggak pergi. Dia tidak pergi, Bupati itu. Nah, jadi memang sangat sangat menghargai sekali Pak Bupati itu. Beda sama di sini. Sudah ngasih sambutan langsung pergi dia. Ya, biasa gubernur, wali kota, sudah ngasih sambutan biasanya pergi dia. Kalau ini sampai menghimpun dananya segala macam, bahkan bupatinya mengawali segala. Wah, masya Allah di sana. Ya sekedar pengetahuan saja bahwa saling menghargai itu penting memang. Nah, apalagi Allahu Akbar kan sudah ada. Nah, yaudah, nanti kita sambung lagi di kesempatan berikutnya supaya tambah penasaran. Perayaan Nabi ini sebetulnya masih panjang, tapi begitulah kata Bung Arif, ya, yaitu DKM kita, ketua musola kita ini, supaya ilmunya dikasih dikit-dikit, ya, supaya mudah-mudahan nanti kedepannya makin kangen, makin penasaran. Baik yang malam dengan berabah Sikwa jantan, sikwa batino, saya yang salam dengan sembah kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakir hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa karimina maulana rasulillah wa abdillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi ashabil mujahidin al-zahirin wa ala man ittaba'a huda ila yaumiddin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وعقل دار خير من دارهم واهل خير من اهلهم وزوج خير من زوجهم وادخلهم الجنه وقهم فتنه القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا مجيب السائلين خجلنا الله يا عزيز وغفار يا ستار رسول يا مجيب السائلين. صلى الله على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة